Ada banyak bentuk ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita sangat yakin ketika kita melaksanakan sekian banyak ibadah itu, masih banyak kekurangan dan kesalahan. Inilah yang menjadi alasan terbesar mengapa kita memohon ampun kepada Allah seusai ibadah kita. Mintalah ampun karena kita menyadari bahwa kita tidak tahu apakah ibadah yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara kita beristighfar yang baik dan benar sehingga dosa kita terhapus seketika? Nah, berikut penjelasannya. Subhanallah, ternyata rasanya bahagia kalau seandainya istighfar kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang paling membahagiakan buat kita semuanya kecuali saat kita menjadi ahli jannah. Dan mustahil kita menjadi ahli jannah kalau ada penghalangnya adalah dosa. Saat kita diampuni oleh Allah berarti pintu itu terbuka dan kita bisa masuk ke dalam sorga dengan indah. Itulah keinginan yang luar biasa. Pertanyaannya, ya sudah saya ingin istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi bagaimana caranya? Punten, mustahil istighfar seseorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak ada rasa khauf dan roja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut dengan apa-apa yang ada. Maksud takut dari apa? Ya Allah, subhanallah, kami takut terhadap dosa-dosa yang kami lakukan tidak terampuni. Berarti dia sadar terhadap kekeliruan-kekeliruan yang telah dilakukan. Takut terhadap azabmu, baik itu azab kubur, baik itu azab neraka. Maka orang beristighfar itu harus dengan ilmu, tidak mustahil dengan luar ilmu. Yang keduanya rojaknya harapan, ya Allah saya berharap agar istighfar saya diterima, diampuni dosa-dosa. Ini adalah poin yang pertama, ada khauf dan roja. Kenapa? Burung kalau terbang ada sayap kanan dan kiri. Maknanya adalah dua sayap akan terbang kemana saja. Istighfar ketika ada khauf dan roja akan sampai kepada tujuan yang indah. Siapa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalimatnya para alim ulama dengan mengatakan untuk utuh istighfar dapat sampai kepada tujuannya. Kedua, ya Allah ya sudah saya ada khauf dan raja sebanyak-banyaknya, bukan hanya sekali. Tadi guru-guru kami sudah menyampaikan bahwa bagaimana Rasulullah beristighfar. Dan ternyata usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau para alim ulama sudah tidak menghitung lagi berapa jumlahnya. Paling tidak ya 100, yang paling tidak 70 yang digambarkan Rasulullah. Tapi boleh saya sebanyak-banyaknya karena namanya istighfar bagian daripada zikir. Maka syarat zikir adalah dalam Al-Quran mengatakan dzikran katsira, bukan dzikran tawila. Maka berulang-ulang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apapun keinginan kita, dunia akhirat Allah akan berikan kepada kita yang beristighfar. Ada satu kalimat yang membanggakan tentang istighfar karena sebanyak-banyaknya. Apa yang telah kita lakukan di dunia akan tercatat dalam kitab yang akan kita terima. Kita mengucapkan subhanallah 100 kali akan tercatat subhanallah 100 kali. Kita lakukan alhamdulillah, alhamdulillah misalnya di dunia 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Tapi tidak untuk istighfar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan au kama qal, kalimatnya lisanuka qalamuka fil istighfar. Lisanmu itu ada penamu dalam istighfar. Jadi kalau 100 kali beristighfar, di dalam kitab kita tidak dikatakan istighfar 100 kali. Tidak, tapi 100-100-nya tercatat. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Penuhi buku kita dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Jadi kalau yang lainnya hanya mengatakan sedekah sekian, haji sekian, subhanallah, zikir sekian, ini sekian. Tapi tidak untuk istighfar. Tapi istighfar itu terukir dengan lisan yang kita miliki. Maka yang paling bahagia nanti adalah bukunya tebal, setiap lembar astagfirullah. Setiap lembar astagfirullahnya banyak. Setiap lembar astagfirullahnya banyak. Kenapa? Karena lisan ini sebagai pena yang menggoreskan di kitab yang akan kita terima nanti. Permasalahannya itu tadi. Bagaimana caranya agar kita ingin mendapatkan istighfar dengan indah? Khauf raja.
Lalu tikrar, terus ulangi. Kenapa? Jangankan urusan dunia, surga pun Allah hadiahkan kepada orang yang pandai beristighfar. Subhanallah, kalimat yang sangat indah terjadi kepada imam yang ada. Punten, mungkin sekarang kesulitan untuk menanamkan rasa cinta. Kenapa? Beristighfarlah, rasa cinta akan tumbuh di mana-mana. Ini yang indah. Kan ada salah seorang sahabat waktu itu, ya. Sahabat saat itu masih dalam keadaan tidak muslim, kafir. Ingin mencoba membunuh Rasul SAW. Lalu Rasulullah bertanya, "Wa mabik, apa yang kamu ingin lakukan?" "Saya enggak hanya dekat jalan denganmu aja, Rasulullah." Rasulullah tahu apa yang diinginkan. Rasulullah hanya katakan, tepuk dadanya, "Istighfarlah kamu." Lalu dia bilang, "Astagfirullah." Maka saat itu orang itu lebih mencintai dari apapun kepada Rasulullah SAW setelah istighfar. Allahu Akbar. Allah ibarik. Ini Masya Allah kekuatan istighfar ini memang Dahsyat luar sekali, biasa dahsyatnya. dahsyat. Jadi Sangat, penuhi ya. lembaran-lembaran buku kita nanti di akhirat pada saat kita lagi diperiksa dengan kata-kata istighfar semua. Ini Masya Allah. Jadi setiap huruf dituliskan di sana Masya Allah. Jazakallah khair. Tertulis langsung. Wa Jazakallah khair. iyyakum Makasih belajar. banyak Abi atas Sami-sami, penjelasannya. Allah Ya Allah ibarik. mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Saya mau kasih kesempatan lagi, mau nanya lagi boleh. Yuk silakan angkat tangannya Bu yang mau nanya. Mana lagi? Sebelah sini nih. Ibu silakan, mohon izin. Ayo Ibu. Udah situ aja Ibu, mau kemana sih? Udah sini aja nanyanya. Ayo udah ngomong. Ngomong nggak pakai mic sih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Mudrikah dari Majlis Taklim Al-Barakah Cikarang. Cikarang, tepuk tangan dong buat Cikarang. Ini Masya Allah luar biasa. Silakan Ibu. Pak Habib, saya mau nanya Mm-mm. soal masalah ya. Masalah iya. Banyak Kumaha, masalah kumaha. Pak Habib. Sok-sok. Dina rezeki saya lagi serat. Saya banyak utang, banyak masalah di rumah. Saya minta solusinya dari Pak Habib. Harus sebanyak-banyaknya membaca istighfar. Apakah itu rezeki saya akan ditambah banyak gitu? Ya Allah. Supaya Bu, ya Allah, coba lihat yang kiri Bu, tangan angkat Bu. Jual cincin dulu bisa kali Bu. Ya Allah. Iya, Ibu. Makasih banyak Ibu, itu aja pertanyaannya ya. Ibu makasih banyak, biar kita dengar jawaban dari Habib. Punten Habib, silakan dijawab Habib. Di zaman Imam Hasan al-Basri, ada 3 orang bertanya kepada Imam Hasan. Pertama, dia merasa sulit kehidupannya, perdagangannya kurang laku. Kemudian yang kedua, seseorang perempuan bertanya, dia seakan-akan mandul, kok tidak bisa punya anak. Ketiga, ada orang yang bercocok tanam, kok setiap dia bercocok tanam hasilnya tidak pernah bagus. Semua dengan pertanyaan yang panjang seperti yang Ibu tanyakan panjang tadi. Kata Imam Hasan cuma jawab satu, beliau katakan istighfirillah. Jawabannya perbanyak istighfar kepada Allah. Sahabatnya Rabi bilang, Imam Hasan dibilang sama wahai Imam, dengan pertanyaan yang begitu banyak kau cuma jawab singkat saja. Maka Imam Hasan terdiam dan membacakan Al-Quran. Kalau tadi semua dengar satu segmen tadi, Al-Quran menjawab cukup. Itu jawaban daripada Imam Hasan ayat yang dibacakan dengan segmen Al-Quran tadi. Jadi jawabannya istighfar kepada Allah. Tapi cuma bukan istighfar doang, banyak utang, duduk sejadah. Astagfirullah. Nggak ada ikhtiar, yang nggak kebayar-bayar. Jadi artinya istighfar dan ikhtiar maksudnya seperti itu. Istighfar, ikhtiar, waktu udah dapat duit bayar. Nah. Udah dapat duit nggak mau bayar, sayang duitnya buat yang lain. Jangan juga. Ini kebanyakan gitu ya Bu ya. Orang udah ngutang banyak nih, udah megang duit mau bayar sayang ya Bu ya. Ada aja kebutuhan yang lain. Jadi kayak gitu aja Jadi Habib ya. istighfar dan Ikhtiar. ikhtiar. Bayar. Masya Allah, luar biasa. Ibu jelas Ibu ya Bu ya. Jadi habis istighfar, ya ikhtiar, dapat duit, bayar. Dapat duit ngutang lagi gitu, jangan. Ya Masya Allah luar biasa. Makasih banyak Ibu, tepuk tangan dong buat Ibu. Selanjutnya nih, satu lagi kita kasih kesempatan lagi nih. Yuk jamaah yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya lagi ayo. Yang mana? Yang sebelah sini. Oh aduh Ibu nih, di belakangnya Ustadz Syam. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Sri Hartini dari Masjid Tahlim Az-Zakro Bekasi. Silakan Ibu, pertanyaannya. Az-Zakro Bekasi. Az-Zakro. Saya ingin menanyakan, kenapa kita disarankan untuk membaca istighfar selama sebanyak 3 kali setelah
sholat. Oh setelah sholat. Ah, apa manfaatnya? Ah. Itu aja dari saya. Oh itu aja, Terima jadi kasih. penasaran Ibu ya. Iya. Banyak orang yang habis sholat baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah ini gunanya Iya. buat apa Iya. nih gitu ya Bu Kenapa ya. kok harus 3 kali gitu? Kenapa Ustaz kok harus Sam? 3 kali? Iya. Sekali aja boleh nggak gitu ya? Ya. Ini Masya Allah. Nawar ya. Iya nawar Ibu. Iya silakan Ustaz Sam dijawab nih. Yang pertama karena disunnahkan Rasulullah. Rasulullah SAW ketika habis sholat langsung membaca istighfar 3 kali kemudian disambung. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Kemudian yang kedua kita yang butuh sama istighfar Bunda. Kita yang butuh dengan istighfar. Bentar, ibunya Iya. pegel duduknya udah Bu ya. Udah duduk. Udah. Karena yang kedua kita yang butuh dengan istighfar. Bukan Allah yang butuh istighfar kita. Dan yang ketiga bahwasanya kita ini ketahuilah doa yang terbaik itu adalah istighfar. Doa yang terbaik adalah istighfar. Coba lihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam tadi diceritakan guru-guru kita ketika dikeluarkan dari surga doanya apa? Istighfar. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam beristighfar. Bagaimana Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan doanya apa? Mohon ampun. Bagaimana Nabi Hud alaihissalam diceritakan tadi juga mohon ampun. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam juga mohon ampun. Nabi Ayub juga mohon ampun. Semua berdoa dengan cara mohon ampun. Maka doa yang terbaik adalah mohon ampun. Seandainya Allah berikan kita kesempatan satu doa yang paling dikabulkan, maka mintalah, ya Allah ampuni seluruh dosaku sebelum aku meninggal dunia. Karena ketika Allah sudah ampuni dosa kita, maka semuanya kita dapatkan sebagaimana yang dijelaskan guru-guru kita. Alasan yang ketiga, kenapa baca istighfar? Tadi dijelaskan guru kita Ustadz Maulana bahwasanya orang ketika sholat pun mampu berdosa. Salah dalam gerakannya mungkin, salah dalam bacaannya mungkin, ada dosa di dalam sholat. Yang kedua bisa jadi dosanya apa? Setelah sholat, karena sholatnya pengen dilihat sama mertua misalnya. Karena sholat bacaannya pengen didengar sama orang lain. Untung belum punya mertua. Lebih parah lagi karena sama dengar apa lagi imam di mall gitu ya. Lagi sholat di masjid musola mall. Iya, pas pertama yang amin sedikit, kurang semangat. Pas rokat kedua kedengaran kok aminnya makin banyak. Wah, akhirnya bacanya tambah panjang. Berarti ada sedikit ujub di dalam hati, ada sum'ah dalam hati. Maka itu yang diistighfarkan setelah sholat. Ada lagi Bu mungkin Bu ya, ini mohon maaf nih Iya. Ustaz Syam, saya mungkin tambahin Apa nih. itu? Mungkin kita mengganggu sebelah kita dengan bau badan kita yang Ah, kurang itu sedap. dia. Bisa jadi ya kan. Jadi kita beristighfar juga, kita salaman sekalian. Maafin ya gitu ya. Kalau sampai ada salah-salah gitu ya. Masya Nah ini Allah. Masya Allah, kadang-kadang kan kita kan Ada risih juga dekat kita ya. kan suka begitu. Jadi Masya Allah Ustaz Syam, makasih banyak Ibu, makasih Terima banyak kasih pertanyaannya Pak bagus Ustadz banget. atas penjelasannya. Makasih Ibu, mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang lainnya. Alhamdulillah. Jamaah. Yuk langsung aja kita dengarkan ya, ada tausiah berlanjut yang pertama dari guru kita Ustadz Maulana tentang 3 manfaat apa yang bisa kita dapat kalau kita membiasakan membaca istighfar. Dilanjutkan dengan tausiah dari guru kita Habib Muhammad bin Syahab ya tentang bicara amalan istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih yang bagus? Yuk langsung aja jamaah di rumah siapkan catatannya. Langsung aja kita minta guru kita Ustadz Maulana, mohon izin waktunya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat membaca istighfar itu redaksinya banyak. Ada bahkan 17, ada 15, bahkan tak terhingga. Bahkan ada yang 10, ada yang 7, ada yang 5, dan ada 3. Baik, siapkan catatan. Ketika kita membaca istighfar, membiasakan baca istighfar, maka ketika kita lemah akan dikuatkan. Sehingga orang yang punya utang akan lunas utangnya. Kenapa? Semangat untuk bekerja. Semangat untuk bayar. Oke? Ibu? Ketika istighfar, kan dosa itu maaf ya, pernah dijelaskan oleh Umi Maki. Untung ada Abi Maki. Umi Maki, bahwa dosa itu bagikan ekor yang selalu mengikut kesalahan. Maka hilangkan itu. Kadangkala itu jadi beban buat kita kalau ada dosa. Gitu kan? Makanya kita harus istighfar. Supaya apa? Menguatkan kita. Semangat kita down, turun, kuat dengan baca istighfar. Apalagi ketika sakit akan disembuhkan. Orang yang sakit ketika banyak istighfar, otomatis dia akan kembali kepada Allah sehingga semangat untuk berobat. Karena yang susah dari orang sakit itu adalah membujuk untuk makan, membujuk untuk minum obat, membujuk untuk pergi ke dokter. Tapi dengan adanya istighfar, maka insya Allah semangat hidupnya naik.
Ibu, kan banyak orang sakit. Aduh pasrah dah. Sudahlah. Tidak. Sehingga orang sakit memikirkan siapa yang di belakangnya, siapa yang ditanggungnya. Ada anak-anaknya, ada istrinya, ada orang-orang yang mencintainya, ada orang-orang yang dicintainya. Dengan istighfar menandakan kita untuk kembali menyadarkan diri kita untuk sembuh bagi orang yang sakit. Makanya lagi nonton Islam Tinda lagi terbaring di rumah sakit atau lagi terbaring di rumahnya sambil nonton Islam Tinda. Yuk, ayo. Obatnya adalah istighfar. Perbanyak istighfar. Mohon maaf. Yang menyembuhkan adalah Allah. Dokter adalah alat. Betul tidak, Bu? Angkat tangan yang sakit. Oh, enggak angkat tangan. Berarti nenek-nenek sudah. Kalau nenek-nenek semua aman, sembuh sudah. Jamaah. Apalagi bila diuji akan dimudahkan ujian itu. Karena kenapa? Orang itu akan dimurnikan hatinya ketika diuji. Dengan membaca istighfar. Murni hatinya. Tidak ada lagi keinginan yang lain. Kecuali memohon ampun kepada Allah. Makanya sebaiknya ada nih. Mohon izin kalau bisa lakukan ini. Salat sunat awabin. Antara maghrib dan isya. Ada awabin. Itu penghapus dosa juga. Ibu. Jangan disepelekan. Ketika kita membaca istighfar, bila ujian akan dimudahkan dengan cara apa? Dijernihkan hati, ketika pikiran kita kalut akan diberikan petunjuk. Ini solusi sebenarnya. Solusi sebenarnya buat kita. Kadang-kadang kala manusia tidak kembali kepada petunjuk semula. Pernah lihat, Bu? Ada nih. Ada dokter pasti ingat apanya, Bu? Ilmunya, sehingga tidak terjadi apa? Salah diagnosa. Betul tidak? Karena kembali kepada supir. Kemarin saya teringat ada supir menghayal, tiba-tiba dia tabrak trotoar. Ya Allah, dia tidak ingat. Sadar. Jadi kadang-kala orang itu harus kembali dengan diingatkan. Pernah, Bu, ada eling ya. Ingat Allah, ingat Tuhan, ingat Allah. Astagfirullahaladzim. Apalagi bila engkau galau. Kenapa, Bu? Tidak tahu mau buat apa. Ada namanya bete bad mood. Mager. Bed rest. Nih obatnya adalah istighfar. Nah, buat kita semua, gimana nih aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, amalan istighfar ini untuk kita bawa dalam kehidupan sehari-hari akan diantarkan oleh guru kita Habib Muhammad. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi, Nabi mengatakan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala ali, Nabi mengatakan tuba. Saya sering mengulangi, Ibu, tuba, Bu. Tahu tuba? Bukan ketuban. Tuba itu nama pohon di syurga. Jadi orang gak bakal bisa lihat pohon itu kalau gak masuk syurga. Makanya Nabi katakan tuba. Artinya orang yang lihat pohon itu pasti masuk syurga, beruntung. Makanya Nabi katakan tuba liman wajada fi sahifatihi, beruntung nanti di sahifah catatannya. Seperti tadi Abi Maki guru kita mengatakan istighfaran katsir. Ternyata catatan nanti di akhirat catatan istighfarnya banyak sekali. Dia mengucapkan istighfar. Maka kata Nabi beruntunglah orang tersebut. Teringat suatu cerita namanya Abdul Aziz Al-Maqdisi. Ini Abdul Aziz Al-Maqdisi ini seorang ulama dari Maqdis. Ibu tahu Baitul Maqdis? Trans TV belok kiri. Ya. Baitul Maqdis itu Aqsa, Masjidil Aqsa. Lagi ibu-ibu merem sih. Jadi Abdul Aziz Al-Maqdisi ini beliau menghitung. Dia punya dosa cuma selama balik sampai umurnya 50 tahun cuma dosanya 35 kali. Ibu-ibu berapa kali? Dari semenjak head sampai sekarang berapa kali dosanya? Banyak. Sama. Artinya dia cuma dihitung sama dia cuma dosanya itu 35 kali dosa. Satu dosa, dia istighfarullah
aku minta ampun kepada Allah 100.000 kali. Satu dosa, bukan dosa besar 35 itu. Gak kayak kita dosa yang besar-besar. Ibu-ibu kan besar-besar nih badannya. Jadi dia katakan aku mintakan ampun itu dosa, satu dosa 100.000 kali, satu dosa aku sholatkan sholat taubat 1000 rakaat. Satu dosa aku minta ampun kepada Allah, aku satu hatamkan Al-Quran. Setiap dosa. Itu pun kata Abdul Aziz Al-Maqdisi, aku belum aman apakah taubatku diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya kita nih harus banyak-banyak minta Artinya dengan kita lihat hikayat seperti ini, orang yang dosanya kecil saja minta ampunnya giat, bagaimana kita? Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala terima semua taubat kita. Kita baca ini istighfar, ini di dalam susunan ulama seperti Imamul Haddad, ada di dalam Ratibul Haddad. Ini doa dan biasa dinyanyikan sama ibu-ibu, bukan dinyanyikan, dibikin lahan lah. Ya, kita baca bersama, tapi hadir hatinya supaya mudah-mudahan keluar kita dari majelis Islam itu indah ini, Allah ampunkan kita punya dosa. Semuanya biasa ibu-ibu pasti hafal ini dan lahannya pasti tahu semuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Ulangi lagi semuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal. Sekali lagi semuanya hadirkan hatinya. Astaghfirullah. Hatinya, ya Allah ampunin dosa-dosa kami, Tuhan yang Maha Esa. Astaghfirullah. Ya Allah ampunkan semua kesalahan kami. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ampunan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemuliaan ampunannya buat kita semua. Amin, amin ya Rabbal. Subhanallah, ada dua jaminan yang Allah berikan kepada kita semuanya dalam Al-Quranul Karim dengan tegas. Ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Pertama adalah selagi Anda mengikuti sunnah Rasul, mencintai Rasulullah, Anda akan aman, Anda akan selamat. Ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Anta fihim maksudnya dalam hatinya ada cinta pada Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah, itu wa anta fihim. Ternyata dilengkapkan dengan mengatakan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah berikan kesengsaraan, tidak akan pernah memberikan kesulitan kepada siapapun dunia atau akhirat selagi Anda masih beristighfar. Maka perbanyak istighfar karena ini adalah jaminan dari Allah menyelamatkan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah penjelasan dari guru-guru kita hari ini tentang berbicara dahsyatnya istighfar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.